Hai hai hai, shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk torang semua. Nah, adikku yang berkati Tuhan, selamat orang maku dapat adik. Kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 7 yang berjudul Mujizat Pertama di Pesta Kawin. Pembacaannya terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, adik-adikku yang berkat Tuhan, sebelum mulai Inci mesti sapa dulu. Apa kabar adik-adik hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik dan berkati patora di dalam menjalani torang hari-hari hidup. Nah, adik-adik, sebelum torang mulai, sebelum torang bahas, sebelum torang renungkan, mari torang berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun patora supaya torang boleh membaca, torang boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan Yesus untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Pagi ini kami anak kecilmu Tuhan diberi kesempatan untuk membuka, membaca, bahkan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, Engkau berikan hikmat kepada kami, supaya Tuhan kami sebagai anak-anak kecil-Mu mengerti dan boleh mengaktakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirman ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adikku yang berkati Tuhan, torang mau baca sama-sama dalam perjanjian baru Injil Yohanes pasal 2. Tuh, gampang tuh Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berarti habis Lukas. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 diberi judul Perkawinan di Kana. Demikian bunyinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Torang disebut berbahagia ketika torang dengar firman Tuhan, torang baca firman Tuhan, dan tidak lupa torang lakukan firman Tuhan dalam torang hidup. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, kalau minggu lalu
Tuhan Yesus sudah panggil ke-12 murid. So hafal tuh lagu tuh aja. Iya, 12 murid Tuhan Yesus panggil. Jadi ya itulah yang menjadi murid Tuhan Yesus. Ya jadi partner toh. Selain dorang memberitakan Injil ada di ya dorang diberi kuasa untuk mengusir setan. Jadi ada di dorang menyertai Yesus dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu cerita minggu lalu. Cerita minggu ini tentang perkawinan di Kana. Nah, Encik mau tanya dulu toh, seperti biasa Encik mesti tanya dulu. Siapa yang pernah ikut mama atau ikut papa bikin pesta? Ada? Tentu pernah toh, tentu ada. Jadi ikut mama, pi pesta atau papa. Nah, Encik mau tanya, di pesta ada apa, Dede? Ya, ada makanan, ada minuman, ada kue, toh tentunya juga ada DP DP tuang pesta, toh. Iya, jadi semua bersukaria di pesta. Nah, ada di kali ini Encik mau cerita tentang perkawinan di Kana. Ramai sekali di sebuah kota, DP nama kota Kana di Galilea. Ada kan Kana di Suria, tapi ini DP cerita ada di Kana di Galilea. Nah, di suatu rumah ada pesta orang kawin tuh. Sama bersuka-sukaria tawa. Nah, ada di Maria ibu Yesus ada di situ. Nah, juga Yesus dan murid-muridnya waktu dia so panggil murid pertama, ya murid selalu beserta Tuhan Yesus, menyertai Tuhan Yesus. Nah, kalau orang lihat Maria ada di situ, paling orang kerabat kan, iya, sehingga ada di rame sekali, banyak sekali orang so rame. Itu kalau orang kawin mesti rame, ada di gong, kaki ada di Maria ada mau pergi dapur, Maria orang gelisah tuh pelayan gelisah. Aduh, ini Maria. Ada di tentunya dia kerabat tuh ini orang berpesta. Jadi dia tanya, kenapa kasih yang ngoni rupa dapat lihat rupa muka gelisah, rupa muka khawatir. Aduh kasihan ibu. Tolong kasih ibu kehabisan anggur. Oh, mau dikasih kehabisan anggur. Maria pikir kasih ada di Tuhan Yesus dia pada ikat. Kok ibu Maria bilang apa? Mereka kehabisan anggur. Tapi apa ada dijawab Tuhan Yesus pada ibu Maria? Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Waktuku belum tiba. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus bilang begitu, iya, Maria langsung pergi papalayan. Nah, dia terus pergi papalayan. Kok dia bilang, hei kasihan, pokoknya ngoni apa yang Tuhan Yesus suruh, ngoni mesti mesti bikin. Pokoknya apa yang dia perintahkan, bikin jo. Ya, oh iya ibu, iya. Sudah adik. Kebetulan di situ ada 6 tempayan yang berisi air, tetapi pakai untuk pembasuhan, karena orang Yahudi ada di kalau mau pesta mesti pembasuhan dulu. Jadi itu air itu ada sedia di 6 tempayan itu untuk pembasuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus lihat, ada 6 tempayan. Ya, satu tempayan ada di kira-kira dia boleh isi 2 atau 3 buyung air. Jadi bukan main kan, 6 tempayan kali 3 berarti ada 18 tuh, 18 buyung. Nah, ada di Tuhan Yesus bilang, isilah itu tempayan itu dengan air. Iya, ndak bilang apa-apa ini nelayan langsung isi. Padahal tempayan itu berisi air yang harus dorang pakai untuk pembasuhan waktu itu. Nah, ada di Tuhan Yesus bilang, isi jo itu tempayan dengan air. Nah, ini pelayannya nak banyak bicara. Dorang ikut isi lagi. Dorang isi sampai penuh. Dorang isi lagi ada di tempayan, dorang isi penuh. Nah, Tuhan Yesus bilang, cedoklah tuh air. Kalau cedok tuh bahasa Manado sama Nempalo kan. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ada di orang lainnya banyak bicara. Orang ambil orang cedok, orang palo tuh air. Orang kasih bawa pas pemimpin pesta. Nah, ada di ini pemimpin pesta langsung langsung minum mengecap tuh tuh anggur. Dia bilang, aduh, bukan main, adikku langsung panggil tuh mempelai laki-laki ada di dia langsung panggil. Dia bilang, aduh kasihan, biasanya kalau di pesta-pesta begini
orang menyediakan apa? Anggur yang baik dulu. Nanti kalau orang so puas minum, baru tuh anggurnya tidak baik. Aduh bukan main, nggak ada simpan ini anggur yang baik sampai sekarang. Aduh kasihan. Nanti orang so puas minum, baru nggak sediakan anggur yang baik. Aduh bukan main dong. Sedap sekali nih anggur. Nah adik-adik. Dan ternyata pada saat itulah apa? Air sudah menjadi anggur. Nah, bukan main kan? Bukan main mujizat yang terjadi yang dibuat Tuhan Yesus. Nah, itu terjadi adik-adik di mana? Di Kana, dan itu merupakan tanda yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, itu tanda pertama yang Tuhan Yesus buat di perkawinan Kana. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, luar biasa tuh Tuhan Yesus tuh. Tuhan Yesus mengadakan tanda melalui air menjadi anggur. Itu Tuhan pesta apa? Tak heran-heran tuh. Aduh, besar sekali nih anggur. Ya, orang boleh belajar dari cerita di Kana. Coba Tuhan baca lagi tuh. Berarti itu mujizat terjadi atau apapun yang terjadi pada orang, iya semua menurut waktu Tuhan. Apa sebab Injil bilang begitu adik-adik? Karena waktu Ibu Maria kasih dekat pada Tuhan Yesus, Ibu Maria bilang, mereka kehabisan anggur. Apa Tuhan Yesus jawab? Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Waktuku belum tiba. Berarti apa? Semua menurut waktu Tuhan. Apapun mujizat yang mau terjadi pada orang, apa? Menurut waktu Tuhan. Jadi orang boleh belajar. Oh iya kak, menurut waktu Tuhan. Nah, pelajaran kedua yang orang boleh ambil. Mau orang mau bikin apa orang hidup, mau bikin pesta, mau bikin acara, ataupun apa di dalam orang hidup, torang mesti undang siapa? Iya, undang Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik, torang undang Tuhan Yesus beracara dalam torang hidup. Nah, maka semuanya apa? Menurut kehendak Tuhan. Toh, Bapak kami bilang apa? Jadilah menurut kehendakmu, bukan kehendak kami manusia. Toh, iya, berarti menurut kehendak Tuhan. Toh, nah adik-adik, jadi jangan lupa adik-adik, torang mau belajar atau torang mau bermain atau torang mau lakukan apa saja dalam torang hidup sehari-hari, ya jangan lupa pagi-pagi kalau torang berdoa, torang undang Tuhan, engkau menyertai torang di sepanjang torang melakukan kegiatan, torang melakukan apa? Belajar di sekolah, Tuhan sertai. So undang Tuhan dulu adik-adik sebelum torang apa? Melakukan segala sesuatu. Toh, kondisi undangan bagaimana? Nah, adik, bukan antar ini undangan Pak Tuhan Yesus. Ini antar. Ya, adik, bukan begitu. Torang undang Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa. Torang undang Tuhan Yesus. Iya, berpengapa dalam torang apa? Kehidupan. Jika Tuhan Yesus bersama dengan torang, pasti torangnya tidak akan dipermalukan. Nah, sama itu Tuhan pesta tuh adik-adik. Iya, orang undang Tuhan Yesus toh, dia bersama di murid-muridnya. Orangnya tidak lupa undang Pak Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir, ya apa yang dibuat Tuhan Yesus? Toh itu Tuhan rumah nyanda apa? Nyanda malu. Padahal orang suka kehabisan anggur. Tetapi waktu itu ada Tuhan Yesus. Nah, berarti Tuhan Yesus apa? Tepat waktu selalu ada di dalam kehidupan keluarga. Kalau orang undang tuh Tuhan Yesus. Nah, dan pelajaran yang boleh orang ambil dari cerita ini ada ketaatan. Coba orang lihat tuh. Ini Tuhan Yesus bilang, ambil tuh air kau isi di tempayan. Ini pelayan-pelayannya enggak apa? Banyak-banyak mulu orang langsung apa? Isi tuh tempayan dengan air. Kalau Tuhan Yesus bilang, cedoklah kau bawa ke pemimpin pesta. Orang ikut ambil lagi cedok dong, ikut palu, ikut apa? Ikut bawa. Jadi ada di sini terus mulia ada ketaatannya. Mujizat terjadi karena ada ketaatan. Jadi adik-adik, kalau torang taat, torang dengar Pak Tuhan, torang melakukan kehendak Tuhan, pasti ada mujizat terjadi. Kalau torang benar-benar percaya melakukan kehendak Tuhan, ya mujizat terjadi dalam torang hidup. Bukan menjadi mujizat yang hebat-hebat tuh terjadi dalam hidup. Toh, iya Tuhan suka kasih nafas itu tuh anugerah. Tuhan suka kasih berkat hidup itu tuh anugerah. Pokoknya apapun yang terjadi pada torang itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, jadi jangan lupa adik-adik, torang harus apa? Taat. Toh Injil so bilang berapa kali, torang taat apapun torang melakukan torang hidup. Kalau torang taat Pak Tuhan, ya torang melakukan dengan ketaatan,
ada mujizat yang terjadi, yang pasti terjadi dalam torang hidup. Nah, adikku yang berkati Tuhan, ini tanda yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya. Sehingga dari apa yang terjadi itu lebih murid apa? Semakin percaya toh, dan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup toh berkati torang hidup. Nah, adik-adik, Inci juga mau ajak orang semua ketika orang percaya menurut waktu Tuhan akan terjadi mujizat. Dan ketika orang umat Tuhan Yesus ada dalam orang hidup, maka biarlah Tuhan yang berpengapa dalam orang hidup. Dan ketiga ada di orang mulai belajar ketaatan. Kalau orang taat adik-adik, taat pak Tuhan, iya, taat pak ibu guru, taat pak mak dan papa, iya, mujizat terjadi dalam kehidupan orang. Karena ada ungkapan bilang, ketika orang percaya, mujizat pasti orang rasakan. Dan jangan lupa adik melalui doa orang undang Tuhan Yesus berpengapa dalam orang hidup. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengubahkan kami semua Bapa, bahwa waktu Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Ketaatan, dan kami selalu mengundang Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, menjadi pelajaran bagi kami di Bina Anak Pelajaran 7. Dan hamba bermohon Bapa, Engkau mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami jadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.